Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dede Suryanto, nomor induk mahasiswa 2001937 dari program studi D3 Keperawatan kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Pengobatan Herbal Bawang Putih dalam Mengatasi Peradangan pada Jerawat. Yang pertama, saya akan menjelaskan susunan dari artikel jurnal yang saya buat. Yang pertama ada judul, kemudian ada nama penulis yaitu saya sendiri, disertai dengan afiliasi. Ada juga abstrak dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada bagian pendahuluan. Selanjutnya ada metode penelitian, temuan dan pembahasan, kesimpulan dan juga daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustakanya, di sini saya menggunakan Mendeley. Langsung saja saya akan membahas bagian pertama, yaitu abstrak. Penelitian ini berisi penjelasan mengenai bawang putih dan jerawat, serta membahas manfaat bawang putih dalam mengobati jerawat secara herbal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari zat yang terkandung di dalam bawang putih yang dipercaya dapat mengobati peradangan pada jerawat. Metode dalam penelitian kali ini yaitu dengan melakukan kajian literatur dari beberapa sumber terkait. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang sebagai pendahuluan. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak etnis dan suku bangsa, yang tentunya menjadikan Indonesia memiliki kearifan lokal masyarakat dalam bidang kesehatan yang berbeda-beda pula. Kearifan lokal dalam bidang kesehatan tersebut pun dipengaruhi oleh sumber daya alam yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Kearifan lokal dalam bidang kesehatan contohnya yaitu seperti dalam proses pengobatan suatu penyakit, ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan bahan yang bersumber dari alam sebagai suatu pengobatan. Contohnya menggunakan suatu tanaman. Pengobatan menggunakan bahan tanaman tersebut merupakan suatu kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang sejak zaman terdahulu. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari zat yang terkandung di dalam bawang putih yang dipercaya dapat mengobati peradangan pada jerawat. Metode dalam penelitian kali ini yaitu dengan melakukan kajian literatur dari beberapa sumber terkait. Selanjutnya saya akan membahas temuan dan juga pembahasan dari penelitian ini. Hasil dari temuan menjelaskan bahwa menurut Supa dan Dubal tahun 2014, jerawat adalah penyakit kulit manusia yang umum ditandai dengan area kulit seborrhea atau kulit merah bersisik, komedo, papula, nodul, jerawat, dan kemungkinan jaringan parut. Berdasarkan penjelasan mengenai jerawat menurut Supa dan Dubal tersebut, dapat kita pahami bahwa jerawat merupakan suatu penyakit kulit pada manusia yang ditandai dengan adanya gejala keabnormalan yang muncul pada kulit. Sedangkan jerawat menurut Saptarini dan Herawati tahun 2017, jerawat adalah salah satu penyakit inflamasi kronis multifaktorial yang paling umum dari folikel pilos sebasea yang melibatkan keratinisasi folikel yang berubah, hiperplasia sebasea yang diinduksikan androgen, ketidakseimbangan hormon, hipersensitivitas imun, dan kolonisasi bakteri Propionibacterium acnes. Bakteri P. acnes ini adalah bakteri yang terlibat dalam perkembangan inflamasi jerawat. Bakteri ini menyebabkan inflamasi dengan cara mengaktifkan komplement dan metabolisme trigliserida sebasea yang dirubah menjadi asam lemak yang kemudian mengiritasi dinding folikel dan lapisan dermis di sekitarnya. Bakteri ini juga dapat menghasilkan eksoenzim dan juga secara kimia dapat menarik neutrofil. Pemakaian antibiotik yang berkelanjutan memerlukan resistensi antibiotik. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut sudah banyak dicari pengobatan alternatif seperti pengobatan menggunakan tanaman obat. Tanaman obat herbal tradisional menjadi hal yang menarik untuk diteliti dan dieksplorasi untuk menemukan obat herbal anti jerawat seperti contohnya bawang putih atau dalam bahasa Latin disebut dengan Allium sativum. Menurut Damayanti tahun 2014, bawang putih atau Allium sativum merupakan salah satu tanaman yang sering digunakan masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bawang putih mengandung alisin yang mempunyai efek antibakteri terhadap bakteri P. acnes. P. acnes sendiri adalah salah satu bakteri yang mempunyai peranan yang sangat besar terhadap penyakit akne vulgaris. Menurut Benedict tahun 2005, salah satu tanaman yang memiliki aktivitas antibakteri adalah bawang putih atau Allium sativum. Aplikasi bawang putih pada wajah juga mempunyai beberapa manfaat yang bisa menyembuhkan jerawat atau dalam istilah medisnya disebut akne vulgaris. Karena bawang putih adalah antibiotik topikal, meningkatkan sirkulasi pada kulit dan mengeringkannya. Baik, yang terakhir kesimpulannya, jerawat atau akne merupakan masalah pada kulit yang disebabkan oleh produksi minyak atau sebum berlebih dan pada akhirnya menyebabkan inflamasi atau peradangan pada lapisan kulit terluar. Inflamasi jerawat ini terjadi ketika folikel-folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak atau sebum dan juga tersumbat oleh sel kulit mati. Hal inilah yang menyebabkan penyumbatan dan terjadinya inflamasi pada pori-pori kulit. Inflamasi ini ditandai dengan adanya benjolan kecil di area kulit yang terkadang benjolan tersebut berisi nanah.
Masalah ini biasanya terjadi pada bagian tubuh dengan kelenjar minyak terbanyak, seperti di wajah, leher, bagian atas dada, dan juga punggung. Bawang putih merupakan salah satu tanaman yang sering digunakan dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengobati berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Salah satu contohnya adalah jerawat. Kepercayaan masyarakat tersebut ternyata didukung oleh hasil penelitian yang menyebutkan bahwa bawang putih mengandung alisin yang mempunyai efek antibakteri terhadap bakteri P. acnes yang merupakan salah satu bakteri yang mempunyai peranan yang besar terhadap penyakit akne vulgaris atau jerawat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.